Impian musisi terkenal Iwan Fals akhirnya dapat terwujud melalui bantuan dari JMSI atau Jagonya Music and Support Indonesia. Pasalnya penyanyi bernama Asli Firgiawan Listianto ini pun bisa merilis ulang albumnya yang bertajuk Raya. Perilisan album pada tahun 2013 ini sekaligus merayakan usia 1 dekade atau 10 tahun sejak pertama diluncurkan. Album ini berisikan 18 lagu termasuk satu lagu berjudul Raya. Lagu tersebut diciptakan oleh Iwan Fals saat Raya masih berusia 10 tahun. Selain itu, pelantun lagu Bento itu juga mengungkapkan bahwa album Raya dulu tak bisa diedarkan secara luas karena keterbatasan modal produksi. Sebelumnya terima kasih teman-teman semua. Ini sebetulnya saya sebagai penyaman Iwan Fals belum tahu juga nih lagu-lagunya. Jujur saya. Jujur Li. Jadi ini baru ya buat saya, baru. Dan satu kebanggaan lah. Saya ini kan jadi konsultan di sini udah cukup lama, 8 tahun ada ya. Dan selalu kebayang tuh gimana ya kalau seorang Iwan Fals bisa keluarin CD-nya gitu ya. Ternyata hari ini kesampaian. Terima kasih Mas Iwan. Oh, mimpinya. Terima kasih Om Jer. Terima kasih karena ini kan aku usaha sendiri dulu 10 tahun yang lalu, 2013 ya. Karena usaha sendiri kan modal terbatas ya, cuma bisa rekaman aja. Untuk biaya promosi, untuk segala macam nggak bisa, nggak ada. Ya udah, terjadi begitu aja. Tapi beberapa hari yang lalu Cikal ngomong, Pak, itu rumah Cek sama ini mau itu ada album apa? Album Raya loh, itu udah lama. Ini mau diadain, ada 700 ininya warungnya apa? 700 gerainya di seluruh Indonesia katanya. Wah, serius bro? Serius ya, alhamdulillah. Dan terima kasih Om Jaya. Jadi lagu ini bisa didengar sama banyak orang. Ya, kalau dulu ini gitu, kalau banyak yang dengar, Onca aja nggak tahu. Iya, saya juga belum tahu. Jadi ini fresh ya. Lagu-lagu Mas Iwan khususnya yang dari dulu tuh, tahun 80-an, zaman Sugali, Musika tuh ya. Jangan-jangan kita ABG lah ya. Banyak lah, lirik-liriknya juga bagus kan kan. Ya. Apa Ethiopia ya? Iya, ya atau gitu. Luar biasa lah pokoknya. Ini benar-benar saya nggak tahu, benar. Terima kasih Bang. Tepuk tangan dong untuk Iwan Fals. Ya doa orang tua sama anaknya ya. Saya berharap bahwa dia menjadi dirinya sendiri, ya laki-laki, ya tanda kutip lah, cenderung sendiri ya biasanya laki-laki. Simpen sendiri gitu ya. Ada harapan, tapi saya nggak mau bebanin dia. Saya lihat nih, Raya nih lagi menyapa dunia gitu kan. Dan alhamdulillah hari ini Raya selalu mendampingi saya, dia kan berapa. Iya. Jadi itu, jadi saya berharap dia jangan jadi sombong, jangan jadi penipu, terus bantu orang yang nggak mampu, gitu, semampu dia. Tapi itu harapan saya nggak mengubah ini. Dan itu satu. Kedua ada nilai buat saya sebenarnya. Saya kan suka bikin lagu, nama anak saya Galang, nama Rum, saya bilang ya, Cika, saya buat lagu. Tapi mereka masih bikin, saya bikin aja sendiri. Hak saya sebagai bapak, maksud saya gitu. Tapi setelah dia tumbuh dewasa, saya kata, kenapa gue bikin lagu anakku begitu stylenya? Ada rasa ya persoalan kreatif lah, persoalan kreatif. Nah, begitu Raya lahir, dia bayi tua itu. Mamanya umur 42 tahun, itu lagi tur, kita udah gak berharap akan jadi sebenarnya. Nggak tahu kena jalanan jalan di Indonesia baru tur. Jadi kita kan nggak mulus-mulus amat ya. Jadi kalau Tuhan kasih, hamillah istri saya. Pas hamil, ya jadi begitu. Ini panjangnya apa? Nama apa Bang Iwan? Itu ceritanya. Jadi, wah Romi. Ya Mas Budi silakan. Selamat datang. Itu mana? Waduh. Makasih.
kasih Rom, terima kasih. Ya, begitu. Nah pelajaran dari kakak-kakaknya, saya jadi takut mau bikinin lagu. Waktu lahir kan senang saya bikinin lagu, tapi saya takut ini anak saya ini setuju kakak ini dengan lagu itu gitu. Jadi saya tunggulah selama 10 tahun sampai dia bisa diajak bicara. Lalu saya ngomong, ya bapak punya lagu nih, boleh gak bapak? Iya. Mbak Cika mas sekarang ini bikin lagu mas aku enggak ada jadi akhirnya ya udah dengan bersemangat saya bikin lagu ini. Oh seperti itu ya ceritanya. Ya tiba-tiba saya harus ngomong cinta. Ya orang yang paling dekat ya istri ya, teman tidur saya dengan saya belum besar sama dia. Saya ngomong ya saya bakal sama lagu itu. Cinta itu mulia. Saya tak pernah lihat politik juga. Ternyata didengarkan kembali. Waktu bikinnya sebel juga. Kenapa Bang Iwan waktu bikinnya sebel banget? Iya kan. Tapi perjalanan waktu, itu ya. Ternyata ya. Karena kan nggak gampang kalau waktu bikin. Harus pulang berapa kali tik, salah, curnya kurang naik atau apa itu. Kadang-kadang kita sama penghayatan jadi antara teknis sama penghayatan suka baru capek tuh. Suka ini nggak, saya tanya mas, suka ngomong dengan key nggak? Misalnya kalau saya suka cek dulu tuh key-nya kan pasnya di mana gitu. Kadang-kadang kita udah rekam, Indian itu iya nih pulang lagi dari depan, pulang lagi dari awal. Seperti itu juga Bang Iwan. sering gitu. Terus tempo ya, tempo mesti diperhitungin juga ada temponya bener. Ada metronom tuh, musik itu penyanyi itu kalau ada rekaman, tak 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 tak. Tapi intimidasi sama sih. Itu kalau nggak pengalaman kita tergoda itu. Tertekan. Selain berkarir di dunia hiburan, Billy Syahputra kini mengembangkan sayapnya di bidang bisnis kuliner bertajuk Resto Kandang Bebek. Rumah makan ini menyediakan aneka menu berbagai olahan bebek dan kuliner khas Nusantara yang bisa memanjakan lidah. Kali ini, mantan pacar Amanda Manopo itu tak mempunyai target tertentu untuk bisnisnya saat ini. Ia berharap kuliner kandang bebek tersebut bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Selain itu, di cabang keduanya ini memiliki tempat yang luas dan fasilitas memadai seperti tempat bermain anak dan area makan yang luas. Lantas apa alasan Billy Syahputra banting setir menjadi seorang bisnismen? Media, alhamdulillahirobbilalamin. Saya bersyukur pada Allah SWT dan terima kasih pastinya sama keluarga, orang tua serta kerabat atau teman-teman lah dari media manapun nih yang selalu mendoakan, selalu support. Ya alhamdulillah cabang kedua dari Kandang Bebek sudah resmi kita buka, tepatnya di Lokasari, perbatasan antara Jakarta Barat, Jakarta Pusat lah ya, tengah-tengah ini. Dan kalau bisa dibilang tempatnya strategis. Kenapa gue memilih tempat ini walaupun memang bisa dibilang space-nya nggak terlalu besar dari cabang yang pertama, tapi gue yakin insya Allah tempat ini memang bisa dibilang ya walaupun tempat kecil tapi insya Allah pendapatan besar mudah-mudahan, amin. Dan peminatnya mudah-mudahan banyak di sini karena kalau gue lihat kita kan insya Allah buka sampai malam. Nah ini trafficnya antara sore ke malam memang kelihatannya sangat-sangat padat gitu loh. Justru itu makanya gue buka di sini, mudah-mudahan ya seperti planning kita bersama lah supaya orang-orang cobain dulu nih rasa dari Kandang Bebek. Kalau sudah merasakan insya Allah mudah-mudahan bisa balik lagi seperti itu. Mobil sebenarnya pemilihan tempat ini nggak cuma gue sih yang memilih, kita rembukan bersama tim dan para owner. Memang tempatnya kebetulan ada yang kosong dan di sini juga strategis, makanya itu udah nggak usah pakai lama-lama lagi. Kita butuh makan waktu proses ini kurang lebih 2-3 bulan sampai akhirnya rampung dan kita buka Kandang Bebek di sini seperti itu. Jadi kenapa masih tetap di Jakarta sih? Kenapa masih tetap di Jakarta nggak di luar kota gitu? Pelan-pelan, alon-alon asal kelakon. Yang pertama kan memang bahasanya di luar kota lah, Cilengsi yang pertama, cabang pertama. Cabang kedua ini ya masih sekitaran Jakarta lah.
Ya mudah-mudahan kalau misalnya ada rezeki, terus juga ada kesempatan, insya Allah kita akan buka-buka di cabang selanjutnya di daerah-daerah seperti itu sih. Bang, mungkin ada pembeda nggak sih Bang antara cabang pertama? Gak ada bedanya sih. Kita memang menyajikan prioritas menu utama adalah bebek crispy, bebek goreng seperti itu aja sih. Tapi kalau perbedaan dari segi kandang bebek yang pertama, cabang pertama dan cabang kedua mungkin dari tempatnya aja kan. Kalau dari cabang yang pertama memang tempatnya luas sekali, parkirnya juga gede sekali. Tapi kalau di cabang kedua memang speknya seperti inilah. Kalau parkir ya sudah disediakan juga sama pengelola tempat ini, dan ini mencangkup kurang lebih 40 atau 50 orang lah bisa makan di sini. Kalau di sana kan kurang lebih tuh bisa ratusan seperti itu sih. Mobil sekarang ini kan udah cabang kedua. Ya. Target sendiri sebenarnya berapa? Dari target para owner ya, kalau gue sih pribadi sih sebenarnya gue nggak pernah punya target. Kalau target dari beberapa owner yang bilang ya bisa lebih lah, insya Allah mudah-mudahan ya. Ini kan asal bahasanya asal spontan aja kita bicara, mudah-mudahan jabe ya bisa dibilang 10 lah mudah-mudahan. Kalau gue sih ya jalanin aja, kalau misalkan ada rezeki ya jalan, kalau belum ada rezeki ya tahan dulu, karena kan kita buka setiap outlet kan pasti kan butuh biaya juga seperti itu. Bang Billy, dari cabang 1 dan 2 mungkin ada masing-masing menu berbeda yang dikhususkan nggak sih? Yang sama spesial sih. Mungkin? Sama semua. Yang spesial yang tadi gua sempet sounding paling ya bebek goreng crispy, terus juga apa namanya, ada menu spesial apa, timbungan ya, ada timbungan, bebek timbungan itu seperti apa Mas? Apa namanya, dibungkus. Oh, jadi ada menu spesial namanya bebek timbungan, seperti bebek itu kayak dikukus seperti dan dikasih bumbu-bumbu yang memang bumbu-bumbu dari kita seperti itu. Bang Billy ada target pendapatan nggak sih Bang Billy kalau di sini sekian sampai berapa miliar berapa? Waduh, itu urusan manajemen kali ya. Kalau untuk pendapatan sedapatnya aja lah, yang dikasih sama Allah aja lah rezeki. Apa yang sudah dikasih sama Allah kita mah ya terima aja lah. Sebenarnya kita nggak muluk-muluk. Sebenarnya pengen orang cobain aja dulu seperti apa rasanya bebek yang dibuat sama Billy Saputra gitu, yang dibuka sama Billy gitu loh. Ketika teman-teman sudah mencoba, insya Allah mudah-mudahan bisa balik lagi. Seperti itu aja sih. Kalau masalah pendapatan itu kan bonus ya. Yang penting orang mau rasain dulu dan orang cobain dulu seperti itu. Tapi dengan nama besar Bang Billy cukup berpengaruh nggak sih? Ini mentang-mentang punya gua nama besar itu nggak ada sih bro. Sebenarnya memang kalau gua tuh segala sesuatunya memang semuanya dari hati bro. Ketika gua beberapa tahun ke belakang, waktu itu gue sempat diajakin untuk berpartner seperti itulah. Ya kalau memang gue belum dari hati. Tapi kalau ini memang dari hati dan memang gue jalaninnya senang, dan juga memang gue hobi makan dan juga gue cobain rasanya enak. Kemudian ya udah gue jalanin seperti itu aja, bukan semata-mata karena ya notabene atas nama gue sih sebenarnya. Karena memang kualitas dari rasanya enak, terus juga harga terjangkau, kemudian juga ya sudah proper gitu loh, udah semuanya udah matang, udah siap, ya tinggal jalan aja sih. Ya kalau misalkan nama gue mungkin bonus kali ya, yang tadinya orang nggak tahu jadi tahu karena promo di sosial media gue, seperti itu aja sih. Mobil kan di Cilengsi sudah, sekarang di Jakarta Pusat, perbatasan Jakarta Barat. Yes. Daerah kelahiran mungkin Jakarta Timur. Aktris dan model cantik Masayu Anastasia dibuat terkejut dan khawatir usai mendengar kabar mantan suaminya Lembu Wiworojati terkena serangan jantung dan harus menjalani pemasangan ring. Meskipun telah bercerai sejak 8 tahun yang lalu, Masayu tetap menunjukkan kepeduliannya dengan menjaga dan menemani mantan suaminya selama di rumah sakit. Perempuan berusia 40 tahun itu mengaku bahwa hubungannya dengan sang mantan suami masih sangat baik. Sebagai ibu dari 1 anak ini, ia selalu mengingatkan anaknya maupun mantan suaminya tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat. Kendati demikian, baik Masayu maupun Lembu belum membicarakan kemungkinan untuk kembali bersama. Keduanya sepakat untuk tetap menjaga hubungan baik demi kepentingan bersama, terutama untuk anak mereka. Lantas apakah hal ini menjadi petanda bahwa Masayu Anastasia dan Lembu Wiworojati akan rujuk kembali? Akhirnya nelfon ke kantornya dia pas
segala macam, ternyata nggak ada apa-apa gitu. Terus dia udah nggak apa-apa kok, alhamdulillah sehat. Tapi treatment dari dokter apa sih Kak untuk bisa nggak ada serangan kedua atau? Sebenarnya sih kalau misalkan itu pola hidup, makanan mesti dijaga, terus kayak tidurnya juga mesti cepet, yang kayak gitu-gitu sih. Terus olahraga gitu, sekarang kan emang dia juga tidurnya sekarang cepet gitu kan, tidurnya cepet, makannya juga dijaga gitu kok sekarang. Makanan tuh ngindarin apa Kak mungkin? Mungkin ini ya gitu, kadang-kadang kan yang menyebabkan sumbatan itu kan seperti kayak lemak dalam darah yang kita kadang-kadang kan kita suka nggak tahu, makanya harus sering dicek gitu. Lebih dari gaya hidup sih. Samara sendiri melihat ayahnya itu gimana Kak ketika pas kemarin sakit? Pas kemarin itu ya nangis, tapi dia nemenin dia nginep di rumah sakit. Tapi kakak juga masih terus waktu itu ngontrol, nemenin juga walaupun sebagai mantan gitu. Iya. Itu bagaimana, masih mau gitu mengurusi? Ya, karena alhamdulillah hubungan kita sangat baik ya, baik banget gitu. Jadi gimana pun juga itu kan dia pakai sama gitu. Jadi ya mesti ya diurusin gitu, karena udah keluarga juga. Mungkin Samara lebih banyak ngabisin waktu sekarang ini dengan sang ayah atau seperti apa sih Kak? Enggak sih, sekarang udah balik ke normal. Cuma pas waktu awal-awal itu dia seminggu dia nemenin mantau gitu kan, karena kita punya grup juga sama kakaknya, jadi mantau makannya apa aja gitu, masih apa enggak kayak gitu. Nggak boleh kayak terlalu banyak gerak dan segala macam. Kalau sekarang sudah enggak sih, udah enggak, karena dia mungkin ngelihat bapaknya juga udah olahraga, terus tidurnya juga cepat gitu kan, bangun pagi, jadi udah nggak terlalu dipantau kayak gimana banget. Pasang ring nggak sih Kak mungkin? Iya, kemarin sempat pasang ring. Berapa ring? 1. Kak sempat nyoba pengobatan alternatif atau gimana gitu nggak sih Kak? Enggak sih, kemarin sempat dikasih tahu juga sama tante gitu kan, pas abis kejadian gitu, cuma belum. Jadi ya kalau buat sekarang ya benar-benar dijaga makanan aja sih sama pola hidupnya dia gitu, karena kan itu juga nggak boleh stres juga yang kayak gitu-gitu. Kak, maksudnya mungkin ini kan mungkin jadi inspirasi untuk netizen juga nih, kata netizen mungkin udah jadi mantan tapi tetap peduli dan lain-lain gitu kan, seperti apa sih Kak mungkin menjadi seperti itu ya? Karena ya itu tadi ya, balik lagi kita kan keluarga ya, nggak bisa dipisahkan gimana juga, karena ada anak yang bukan sampai kapanpun gitu. Jadi ya kita parenting yang baik aja buat Samara, kita partner yang luar biasa gitu. Aku sama Lembu tuh berkomunikasinya memang bagus sekali, alhamdulillah sekarang gitu kan. Jadi ya apa ya, aku mikirnya walaupun kan banyak orang yang terpisah tapi itu udah baik-baik gitu. Ya mungkin itu butuh waktu gitu, aku pun awalnya mungkin seperti itu, tapi buat sekarang ya kita harus melakukan semuanya ya karena ada anak gitu. Kita harus gimana caranya kita tetap menjadi orang tua yang utuh buat anak. Lebih babel juga nggak sih Kak untuk masalah kesehatan sendiri, kalau misalkan makannya teledor dan lain-lain gitu? Aku ya gitu, karena kan aku kan juga di asuransi kan gitu, jadi aku juga mengurusin dan segala macem. Jadi kalau misalkan apa-apa kan pasti dia pasti nelfonnya ke aku gitu. Nah jadinya mau nggak mau aku juga ngingetin gitu, kayak kemarin gitu, gara-gara tiba-tiba heboh, satu gedung kantornya heboh juga gitu kan, karena kan dari kakaknya dia tiba-tiba ngechat di grup, dia gini, ini gara-gara wawancara kamu nih, dia bilang gitu, gara-gara wawancara kamu orang-orang pada heboh lagi nih, ini satu gedung kantor aku pada heboh semua, dianya ternyata lagi jajan di bawah. Jadi kayak oh ya udah deh, jadi nggak enak gitu loh. Macem-macem sih, kadang-kadang ngobrolin masalah kerjaan gitu. Ya buat ngambil keputusan apapun itu yang berhubungan NRP dengan menyangkut pautkan anak, ya otomatis kan harus dikomunikasikan.
dari dianya seperti apa, pandangan dia seperti apa, itu pasti sangat ada. Kak, melihat Kak Lembu yang masih bisa dibilang sama kakak gitu, masih menanya, masih bertanya, masih dibilang sharing masalah sakit dan segala macam gitu. Dan kita lihat tahu dulu sama Kak Mas Ayu cintanya kayak kayak ini banget gitu, kayak apa namanya bucin, cinta banget, bucin banget gitu. Sampai sekarang tuh kayak gini. Itu tidak move onan dia kepada Kak Mas Ayu tuh gimana? Aku kurang tahu ya gitu. Cuma ya yang pasti kan ya kita kan berdua kan punya anak ya gitu, kita bersama di sini. Jadi kita gimana pun caranya gitu, dia juga selalu mengingatkan aku kalau keputusan aku ambil itu pasti akan berimbas ke sana. Gitu. Jangan sampai Samara melihat begini gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Aku pun juga kayak coba deh kalau misalkan dia sakit kemarin, kalau misalkan mau ngeliat kakak sampai nikah sampai gede, coba tidurnya yang benar, makannya yang benar gitu. Jadi kita saling mengingatkan buat hal-hal seperti itu gitu. Karena kan gimana pun juga nanti Samara misalkan nikah gitu, yang suaminya kan adalah kita berdua gitu, dan walinya kan adalah dia gitu kan. Jadi ya itu sih saling ingetin gitu. Kalau misalkan aku sendiri, dia selalu kayak ngingetin dalam setiap tindakan yang mau aku ambil, mau itu kecil mau itu besar gitu, coba dipikirin ke depannya gimana buat aku. Tapi Samara masih mengharap ibunya sama kakaknya untuk rujuk gitu. Dia sih nggak pernah ada omongan itu ya, cuma dia ngerasa kayak aku awkward gitu awalnya gitu, aku agak aneh kita bertiga gitu. Cuma lama-lama ya sekarang udah biasa. Untuk terapi sendiri kan mungkin ada jadwal atau seperti apa? Udah enggak sih kalau sekarang, paling obat aja. Mas Ayu, mohon maaf, mungkin ada sempat nyesel nggak sih itu untuk pisah dari Mas Lembu sendiri gitu? Kalau misalkan masalah nyesel ya, penyesalan itu kan selalu datang belakangan ya. Penyesalan itu lebih ke Samara mungkin gitu, jadi di anaknya itu ya gitu. Terus juga jadi agak sedikit introvert gitu kan, jadi pendiam lah sekarang ya, sama hampir mirip sama bapaknya sih, dia introvertnya gitu kan. Cuma lebih ya itu sih gitu, lebih mikirin ke psikis anak gitu. Jadi sekarang apapun yang aku lakuin itu semua buat Samara. Mau sekeliling orang bilang apa segala macam gitu. Misalnya kan ada yang ngapain sih, nggak usah sama segitunya banget lah gitu, menjaga kesalahan. Mungkin ada yang seperti itu gitu kan. Cuma ya ini cara gue sendiri untuk menjaga perasaan anak gue. Kalau misalkan lo nggak bisa accept, sorry gitu. Jadi lebih hal-hal yang kayak begitu sih. Kasih pengertiannya susah nggak sih Kak ke Samara awal-awal mungkin pas divorce? Awalnya susah gitu karena kan waktu itu dia baru 5 tahun gitu pas pertama tahu. Cuma dia baru tahu yang sebenarnya itu kenapanya itu baru sekitar 2 tahun. Terus di usia berapa? 13. Oke, terima kasih Kak.